Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaul Rahmah, NIM 210704017. Saya dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Kimia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hubungan sains dan teknologi dalam Islam. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Oke teman-teman, sini pertama saya akan menjelaskan tentang sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Secara istilah, sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian-pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi. Misalnya, didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan itu bisa dianggap sains. Maksudnya adalah pengetahuan yang bisa dianggap sains seperti pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang ditemukan tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen secara tepat. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis, dan bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Artinya, hasil observasi atau pengamatan baik di laboratorium untuk ilmu-ilmu kealaman maupun di masyarakat untuk ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi. Secara etimologis, teknologi berasal dari tekni yaitu cara dan logos yaitu pengetahuan. Secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Teknologi merupakan suatu sarana yang amat penting untuk kehidupan masyarakat di zaman yang modern ini, di berbagai bidang untuk mencapai tujuan-tujuan yang praktis. Penggunaan teknologi bertujuan untuk memudahkan segala aktivitas yang berkaitan dengan efisien waktu dan tenaga. Penciptaan teknologi ini didorong oleh ciri otomatisme dari fenomena teknik kehidupan masa kini yang menginginkan segala sesuatu menjadi lebih cepat dan mudah. Sama dengan sains, hasil penggunaan teknologi juga memberikan kontribusi yang besar dari kesejahteraan hidup manusia di segala aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu hubungan antara Islam, sains, dan teknologi. Agama, sains, dan teknologi merupakan hal yang sangat berkaitan erat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu atau sains tidak akan melahirkan teknologi, sedangkan tanpa teknologi, ilmu sulit berkembang pesat. Yang maksudnya adalah ilmu pengetahuan digunakan sebagai untuk mengetahui apa, sementara teknologi untuk mengetahui bagaimana. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berinteraksi. Nah, itu baru hubungan antara sains dan teknologi. Apa hubungannya dengan Islam? Nah, hubungannya yaitu Islam itu sebagai alat untuk mengontrol dan menstabilkan perkembangan ilmu atau sains dan teknologi. Nah, manusia memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber dan melalui banyak cara dan jalan, tetapi semua pengetahuan pada akhirnya berasal dari Tuhan dan disitulah peran agama dibutuhkan. Gunanya untuk mewujudkan keselarasan hidup, yaitu menciptakan kerukunan dan perdamaian umat beragama di seluruh dunia. Selanjutnya itu, sains dan teknologi juga ada dibahas di dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti contohnya pada surah Ar-Rahman, yaitu surah ke-55 ayat 33, yang artinya, "Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Nah, di sini dibahas jika kita ingin menembus langit atau ingin meninggalkan bumi, maka kita harus mempunyai kekuatan terlebih dahulu. Untuk kita di zaman sekarang ini tidak mudah mengatakannya, yaitu maksud dari kekuatan ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti ilmu tentang perekrutan yang dapat mengantar manusia keluar angkasa. Contohnya yaitu pesawat luar angkasa Apollo 11 milik Amerika Serikat dan Soyuz
milik Rusia yang dapat mengalahkan gaya tarik bumi dengan dorongan roket. Selanjutnya ada surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 80, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi atau perisai untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana mengerjakan logam atau besi yang dibuat sebagai baju besi atau perisai yang sangat bermanfaat pada saat peperangan sebagai penahan sabetan pedang dan juga tidak tembus panah. Nah, pada zaman sekarang juga banyak digunakan pejabat negara dan petugas keamanan demi keselamatan dari sebuah tembakan. Kita mengetahui bahwa sains dan teknologi memang telah mengambil peranan penting dalam pembangunan peradaban manusia. Penemuan-penemuan sains dan teknologi telah memberikan bermacam-macam kemudahan pada manusia. Yang dulunya perjalanan harus ditempuh berbulan-bulan, sekarang dapat ditempuh hanya beberapa jam saja. Dengan pesawat terbang, kereta api cepat, memudahkan dan menyenangkan cara hidup manusia zaman sekarang dibanding zaman dulu. Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, maka syariatnya bukan saja mendorong manusia untuk mempelajari sains dan teknologi, kemudian membangun dan membina peradaban, bahkan mengatur umatnya ke arah selamat dan menyelamatkan baik dunia maupun akhirat kelak. Ada beberapa dampak positif dan dampak negatif perkembangan sains dan teknologi. Dampak positifnya adalah yang pertama, menyadarkan umat Islam untuk selalu mengenal dan dekat dengan Sang Penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber segala sains dan teknologi yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, terutama bersumber pada surah atau ayat kauniyah. Yang kedua, ada mempercepat dan mempermudah komunikasi. Yang ketiga, ada mempercepat dan mempermudah transportasi ke suatu tempat. Yang keempat, pembuatan senjata dan peralatan perang untuk menjaga keamanan dari serangan musuh. Yang kelima, ada komputerisasi dan informasi. Selanjutnya ada dampak negatif perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama ada informatika. Kemajuan teknologi dan informasi faktanya juga membuat dunia kejahatan makin canggih. Praktik-praktik pencurian melalui jaringan komputer dan internet seperti pembobolan bank, penipuan dagang via internet. Yang kedua ada persenjataan. Akibat yang ditimbulkan senjata modern dan canggih bisa lebih menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar atau korban yang jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang senjata konvensional. Karena dengan itu jumlah korban yang dibunuh dapat lebih banyak daripada perang tradisional. Yang ketiga ada lingkungan hidup. Sistem pengolahan industri yang tidak ditata secara tepat dan baik menyebabkan lingkungan bukan hanya kotor tapi juga tercemar. Yang keempat yaitu membawa kepada kekafiran atau kekuasaan dunia. Yang kelima menumbuhkan sikap sombong dan kecongkakan. Sekian presentasi saya mengambil materi ini dari beberapa referensi Google. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan presentasi saya. Jika ada kata kurang berkenan, kurang dan lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!